Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Harlia dengan NIM B1A121015. Saya berasal dari kelas A Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional untuk memenuhi tugas hukum internasional dengan dosen pengampun Pak Budi Ardianto SH.MH. Terima kasih. Sumber hukum secara umum diartikan sebagai sumber kewenangan dan kekuasaan memaksa dari suatu produk hukum positif. Tahukah kamu, sumber hukum dapat diartikan melalui dua cara, yaitu secara formal dan material. Secara formal, sumber hukum mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara konkret atau tempat ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum dapat ditemukan, atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan atau mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah di dalam suatu persoalan yang aktual dan konkret. Sedangkan secara material, sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber isi hukum atas dasar berlakunya hukum dan atau tempat kaidah-kaidah hukum itu dibentuk. Sumber hukum dalam pengertian ini dapat pula dipahami sebagai sumber hukum yang mempersoalkan sebab-sebab itu mengikat dan juga menyelidiki masalah apakah yang menjadi dasar mengikatnya hukum itu. Menurut salah satu ahli yaitu J.G. Starke mengemukakan sumber-sumber hukum material atau sumber hukum formal adalah bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh para sarjana hukum internasional untuk menentukan hukum yang berlaku bagi hal-hal tertentu. Dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut, Starke mengemukakan sumber-sumber hukum material sebagai berikut. Yang pertama itu kebiasaan, yang kedua traktat, yang ketiga ada putusan pengadilan atau badan arbitrase, dan yang keempat yaitu karya-karya yuridis. Sementara itu, menurut Mukhtar Kusumat Madja, sumber-sumber hukum internasional terdiri atas yang pertama itu perjanjian-perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan-kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip hukum umum, yang keempat itu ada putusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemukakan dari berbagai negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber hukum dalam arti material merupakan masalah yang terletak di luar bidang ilmu hukum atau ekstra yuridis atau metajuridikal, sementara sumber hukum dalam arti formal merupakan kajian yang terletak dalam bidang ilmu hukum intra yuridis. Sumber hukum internasional diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengembangkan fungsi utama untuk memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutuskan perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup yang satu, perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara yang bersengketa. Yang kedua, kebiasaan internasional yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang keempat, putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Sumber hukum sebagaimana diatur dalam pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklarifikasikan atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Sumber hukum primer mencakup sumber hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam huruf A, B, dan C, sedangkan sumber
Hukum tambahan adalah sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam D. Urutan sumber itu tidak mencerminkan peringkat urgensi dari masing-masing sumber. Statuta sama sekali tidak memberikan ketentuan mengenai hal itu. Setiap sumber memiliki posisi masing-masing, dan arti pentingnya tergantung dari pangkal tolak atau sudut pandang orang yang menentukannya. Misalnya, dari perspektif sejarah, maka kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang terpenting. Karena kebiasaan merupakan sumber hukum yang tertua, dari perspektif realitas dan fungsi dalam kenyataan hidup masyarakat internasional pada saat ini, maka perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang sangat penting karena perjanjian internasional merupakan instrumen hukum utama dan pengaturan hubungan antar negara, termasuk pengaturan masalah-masalah semula diatur melalui hukum kebiasaan. Dari sudut pandang fungsi pengembangan hukum, maka prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber yang terpenting, karena prinsip ini memberikan dasar bagi mahkamah dalam mengembangkan kaidah hukum baru dalam pemenangan perkara. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.